siapakah yang sudah sunnah untuk berkurban? Man wajada sa'atan walam yudoh fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Apa kata Nabi tadi? Barang siapa yang punya kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Apa maknanya? Ka'annahu la faidata fi taqarrubi bis shalah. Seolah-olah tidak ada faidahnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan salat. Jadi kaya-kaya salate ora ono faidahe nek ora gelem kurban. Nah, siapa yang disebut punya kelapangan rezeki? Orang yang punya harta senilai hewan kurban. Dan hewan kurban di zaman Nabi itu harganya 1 dinar. Di zaman ulama mazhab yang 4 juga harganya 1 dinar. Dan ternyata harga kambing hari ini itu turun, bukan naik. Karena harga kambing hari ini itu tidak sampai setengah dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Dan emas hari ini itu 1.800.000 atau 1.900.000. Kalau saya bulatkan 2 juta begitu dihitung ya 8 jutaan. Maka 1 dinar itu setara 8 jutaan. Sekarang 8 juta itu bisa dapat 3 ekor kambing. Atau 2 lah kalau gede. Berarti sekarang harga kambing 1 dinar apa setengah dinar? Setengah dinar. Maka dengan cara berpikir yang sama, kalau di zaman itu orang yang punya harta 1 dinar sunnah berkurban, maka di zaman ini orang yang punya harta setengah dinar sudah sunnah berkurban. Jadi di zaman ini orang yang punya harta setengah dinar sudah sunnah berkurban. Setengah dinar itu 2 gram ya, 2 gram atau 4 juta. Maka bagi Bapak Ibu silahkan nanti sepulang dari sini rekeningnya dicek. Kalau ada angka 4-nya atau 4 juta, maka sudah sunnah berkurban. Nah, kalau ibu-ibu tidak usah ngecek rekening, bisa cek di lehernya. Kira-kira ada gerenjel-gerenjelin apa mboten? Kalau ada gerenjel-gerenjelnya lebih dari 2 gram, sunnah berkurban. Di leher tidak ada Ustadz, ya sudah dicek telinganya. Ono gandul-gandulnya apa ora? Nah, kalau ternyata ada dan lebih dari 2 gram, sunnah berkurban. Leher, telinga, mana lagi? Nah, di pergelangan tangan ono kerimping-kerimpingnya apa ora? Nah, kalau ada lebih dari 2 gram, sunnah berkurban. Apalagi jari jemari. Oke, kelip-kelipnya apa ora? Lebih dari 2 gram, sunnah berkurban. Pergelangan jari, mana lagi? Pergelangan kaki. Ono sing nganggo po. Baik. Maka juga sunnah berkurban kalau ada senilai hewan kurban. Baik. Jadi hari ini memang banyak yang pakai emas di pergelangan kaki. Bahkan ada yang di hidung juga ada. Intinya kalau punya harta senilai hewan kurban, sunnah berkurban. Ada ulama yang mewajibkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti ulama mazhab Hanafi mengatakan berkurban itu wajib bagi yang mampu. Siapakah yang disebut mampu? Dia yang sudah kena nisab zakat atau sudah punya harta senilai 20 dinar. Jadi kalau Bapak Ibu punya tabungan senilai 20 dinar atau 200 dirham, maka sudah wajib untuk berkurban kalau menggunakan pendapat yang wajib bagi yang mampu. Kalau saya pribadi lebih kepada hukum sunnah bagi yang punya kelapangan rezeki. Tapi kalau pakai pendapat wajib bagi yang mampu, maka ketentuan mampunya di sini adalah kalau punya harta senilai 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram emas. Jadi kalau kali 85 kalikan 2, 170 juta. Jadi kalau rekening Bapak Ibu 170 juta, maka termasuk yang mampu. Dan jika menggunakan pendapat
yang wajib bagi yang mampu, maka sudah wajib berkurban jika menggunakan pendapat itu. Nah, ya, saya kasih jika, karena kan bisa jadi Bapak Ibu punya pilihan pendapat yang lain. Ya, yang tak sawang-sawang yang hadir di sini, nah, isi rekeningnya ada ndak yang segitu? 170 juta. Ada? Kalau toh ada, ndak akan bilang di sini. Takut dibilang sombong. Iya. Dan inilah tawaduknya orang Bantul. Meskipun punya harta banyak itu ndak sombong, ndak bilang saya punya harta. Saya pernah kok ditanya sama orang Nyono, beliau ini orang kampung, tapi bertanya tentang zakat emas. Yang ketika ngelihat lantai rumahnya saja ndak yakin kalau orang itu punya emas. Ternyata punya emas 2 on. Kok tahu? Oh, dia tanya kok zakatnya berapa. Lah jenengan gak ada, lo gak ada Ustaz, lo simpen. Kalau yo kaget mak teratap ulih. Ndelok omahe rame tayani. Tapi ternyata kok punya 2 on. Baik. Dan kadang-kadang yang punya rumah banyak jebule malah utangnya oke. Ya. Yang punya rumah ketoke mentereng mah utangnya oke. Baik, jadi rumah tidak bisa menjadi ukuran. Di Batur itu ada satu Batur Banjarnegara. Itu di kampung itu, satu kampung itu nyaris semuanya berkurban. Padahal rumahnya ya biasa-biasa saja, tapi mereka berkurban.